Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Karimatul Jayidah, asal instansi SMA Negeri 1 Kragan, calon guru penggerak angkatan 10. Tugas 1.1.A.8. Koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun atau among. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat anak merdeka. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Menuntun atau among di sini mengerucut kepada proses bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak yang dimulai dari pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, sehingga menimbulkan cipta, rasa, karsa atau karya maupun pekerti. Sehingga permainan dapat juga diimplementasikan di dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat menumbuhkan semangat tinggi dalam mengikuti pembelajaran. Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Yang pertama yaitu ing ngarsa sung tulodo. Guru adalah pendidik yang harus memberi teladan atau contoh yang baik dalam bersikap maupun bertutur kata. Ing madya mangun karsa. Guru adalah pendidik yang berada di tengah-tengah peserta didik yang harus siap siaga membangun semangat peserta didik untuk selalu berkarya. Tuturi handayani, yaitu guru adalah pendidik yang selalu membimbing, menopang dan mendorong agar peserta didik selamat dan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Asas trikon yaitu terdiri dari 3 macam. Yang pertama kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kontinuitas yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Konvergen di sini, pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Konsentris merupakan pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri, menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaan sendiri. Di sini tugas CGP yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, hal yang dapat segera Anda terapkan agar lebih baik dalam kelas Anda yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pemahaman sebelum mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa murid itu hanyalah kertas kosong yang bisa saya coret-coret sesuai keinginan saya. Sebagai pendidik, saya ingin murid bisa memahami semua materi yang saya jelaskan sesuai atas capaian pembelajaran yang ada. Ternyata setelah mempelajari modul 1.1 ini, sebagai pendidik itu memiliki tugas sebagai pendamping atau disebut fasilitator dalam proses pembelajaran. Karena hal itu, anak
sudah memiliki garis hidup tersendiri. Dan guru itu hanya tugasnya membantu mempertebal garis-garis yang ada pada anak dalam perilaku yang lebih baik. Yang kedua yaitu hal apa yang berubah setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah setelah mempelajari modul ini yaitu mindset saya. Mindset saya berubah. Yang awalnya pada waktu pembelajaran berlangsung, saya biasanya menggunakan metode teacher centered atau biasa disebut metode konvensional ataupun metode ceramah. Dan sekarang mulai berubah menjadi student centered, di mana saya juga mencoba mengaplikasikan metode-metode seperti cooperative learning, jigsaw activities, problem-based learning, maupun project-based learning, di mana para siswa itu dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Goals di sini salah satu metode yang menyenangkan bagi siswa dalam mempelajari pelajaran bahasa Inggris yaitu berdiskusi kelompok untuk menulis narrative text pada mapel bahasa Inggris. Kelebihan dari pembelajaran ini yaitu satu, berpusat pada murid yaitu student centered. Yang kedua, kodrat anak yaitu bermain. Dalam diskusi kelompok dilaksanakan model genre based approach. Di sini saya akan menerangkan genre based approach. Genre based approach memiliki 4 sintak, yaitu yang pertama, building knowledge of the field atau biasanya disebut BKUF. Di sini peserta didik dikasih contoh video dulu atau beberapa gambar dulu yang mengarah ke dalam narrative text atau sebuah cerita narasi. Yang kedua, modeling of the text. Di sini ada struktur teks, ada teks juga di mana guru tetap membimbing dan menjelaskan dulu tentang struktur-struktur teks yang ada pada teks naratif. Yang kedua yaitu Chain Construction of the Text atau GCOT. Di sini peserta didik dalam satu kelas bisa dibagi menjadi 5-6 kelompok. Biasanya setiap kelompok terdiri dari 5 atau 6 anak. Dan di joint construction ini anak-anak bisa mengelompok sesuai kelompoknya masing-masing dan mereka bisa menukarkan pendapat dengan temannya atau menjawab beberapa pertanyaan yang sesuai dengan teks yang ada. Yang keempat yaitu Independent Construction of the Text atau ICOT. Di sini Independent Construction di sini anak-anak secara mandiri mencoba mengutarakan ide-ide atau penulisan yang ada. Sekarang hal yang sejalan dengan asas trikon sesuai dengan pembelajaran yang sudah saya terapkan, yaitu ada konvergen, kontinuitas, dan konsentris. Konvergen di sini dalam pembelajaran, pendidik mengambil sumber cerita dari live worksheet. Tidak hanya live worksheet, saya juga mengambil beberapa video yang ada pada YouTube yang masih menceritakan tentang naratif teks. Di sini dengan adanya aplikasi live worksheet untuk mempermudah anak menyusun teks naratif. Karena di sini saya mengambil ada beberapa gambar-gambar di live worksheet yang sesuai tentang cerita Timun Emas. Jadi mereka bisa melihat beberapa picture yang ada dengan temannya, bisa mencocokkan beberapa gambar tersebut dengan kolom-kolom yang ada. Dan kolom-kolom di sini itu terdapat beberapa kalimat yang mendukung atau yang sesuai dengan gambar. Sehingga anak bisa antusias untuk mencocokkan kalimat tersebut dengan gambar yang ada. Yaitu yang kedua kontinuitas. Setelah pembelajaran peserta didik diharapkan dapat membuat naratif teks secara mandiri. Yang ketiga yaitu konsentris, pembelajaran mengambil budaya yang ada di negara Indonesia yaitu cerita Timun Emas.
Selanjutnya itu nomor 3, hal yang saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid atau student centered. Yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, yaitu pembelajaran yang bersifat among. Di sini guru tetap membimbing proses pembelajaran anak. Anak tidak bisa dibiarkan sendiri. Selanjutnya yaitu simpulan dan harapan. Tugas guru yaitu mendidik anak sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anak adalah anak sudah memiliki kodratnya sendiri-sendiri secara samar-samar. Tugas pendidik adalah menebalkan perilaku anak dalam kebaikan. Selain itu, guru juga harus berpihak kepada murid. Jika guru sudah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran akan tercapai dengan selamat dan bahagia. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.